Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial yang selalu membahas tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara melolohin anakan murai batu yang baru usia 7 hari sampai dia bisa makan sendiri. Simak saja penjelasannya, semoga teman-teman tidak gagal paham ya. Maka itu jangan di skip ya teman-teman. Let's go. Oke, biasanya para peternak atau para breeder-breeder yang sudah berpengalaman memanen usia murai batu itu, anakan murai batu itu di usia 5 hari teman-teman. Jadi usia 5 hari sebenarnya sudah bisa dipanen. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, saran saya itu panenlah anakan murai batu minimal usia 7 hari teman-teman. Karena apa? Karena di usia 7 hari ini anakan atau pijikan murai batu kita itu sudah agak kuat ya badannya. Dan badannya juga sudah besar dan sudah mulai tumbuh bulunya. Jadi ngasih makanannya pun lebih gampang. Jadi apa sih makanannya untuk murai batu kita yang baru kita angkat? Jadi teman-teman, saran saya, kalau teman-teman mau mengangkat sindilan murai batu, usahakan teman-teman sudah menyiapin kroto ya. Usahakan kroto sudah tersedia. Jadi saran saya, kalau misalkan teman-teman baru mengangkatnya itu, jangan teman-teman langsung kasih pur. Itu saran saya, jangan langsung kasih pur. Nanti kapan kita ngasih purnya? Nanti kalau sudah sekitar 2 hari. Ini adalah saran saya. Untuk pertama kali kita kasih makan, itu saran saya adalah kroto yang sudah dibasahin dengan air teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pas saat memanen dan teman-teman itu tidak ada kroto ya, nyari kemana-mana tidak ada kroto, nggak apa-apa teman-teman pakai jangkrik, nggak apa-apa. Tapi jangkriknya itu haruslah teman-teman pilih jangkrik yang masih kecil ya, seukuran di atas kroto atau seukuran kroto nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalkan jangkrik ya seukuran kroto ya mungkin sulit ya nyarinya ya. Ya teman-teman nggak apa-apa, cari yang agak gede jangkriknya, cuman kita ambil perutnya saja ya. Untuk jangkrik kita ambil perutnya saja, lalu kita gunting-gunting. Setelah itu kita kita pencet-pencet lah, kita remet-remet ya. Kita ya pokoknya biar lembut lah ya, si jangkrik itu biar lembut. Lalu kita kasih air sedikit saja. Nah, cara nyuapinnya saran saya jangan pakai tangan kayak gini ya. Saran saya jangan pakai tangan kayak gini. Jadi pakai sumpit lah. Kalau saya pakai sumpit ya, capitan kayak gini. Capit jangkriknya, lalu usahakan kita kasih aba-aba kalau pas kita mau nyuapin ya. Contoh saja ini, kalau saya ini. Nah, kalau misalkan udah ada suara seperti itu, nantinya dia bakalan tahu kalau saya mau ngasih makan. Jadi nggak repot-repot kita nggak repot-repot istilahnya kita itu. Nah, jadi kita itu tidak repot ya. Jadi dengan kita bersiul, dia langsung membuka paruhnya dan kita langsung kasih makan saja. Untuk pertama kita ngasih makan itu jangan terlalu kenyang ya teman-teman ya. Sampai usianya sehari di tangan kita itu usahakan jangan sampai kenyang pas saat kita ngasih makan jangkrik atau pas saat kita ngasih makan kroto. Jelangnya antara kita ngasih makan pertama sampai makan lagi itu berapa jam. Nah, saran saya pas kalau saat kita ngambil, misalkan jam 6 nih kita ngambil ya, usahakan jam 8 itu kita kasih makan. Jadi jam 6, jam 7, jam 8 kita kasih makan. Selanjutnya
jam 9, jam 10 lagi kita kasih makan. Selanjutnya jam 12 kita kasih makan. Jadi selanya itu 2 jam sekali untuk cindilan yang baru usia 7 hari ya teman-teman, yang pas baru kita angkat. Nah, setelah 2 hari itu bolehlah kita kasih makanan tambahan, yaitu pur. Nah, pur di sini teman-teman jangan langsung kasihkan pur ya. Jangan langsung kasihkan pur murni istilahnya. Jadi purnya diracik dulu ya. Saran saya pakai pur burung saja ya, jangan pakai pur ayam. Jadi racikannya itu pur burung kita blender teman-teman. Jadi purnya kita blender biar halus ya, biar lembut. Lalu kita ayak sama ayakan dapur itu ya. Kita ambil yang lembutnya saja dan yang kasarnya kita buang saja atau buat makanan jangkrik, yaitu yang kasarnya. Jadi usahakan yang lembutnya itu kita pas mau ngasih makan ke anakan murai batu kita, itu kita rendam dulu teman-teman ya. Kalau bisa ini pakai air hangat. Kita rendam dulu pakai air hangat. Agar apa? Agar dia mengembang tidak di dalam teli ya, tidak di dalam perut mengembangnya. Jadi dia mengembang di wadah dulu. Nah, setelah 5 menit itu biasanya dia bakalan mengembang dan lebih halus lagi karena sudah dicampur dengan air hangat. Nah, setelah udah dicampur dengan air hangat, lalu kita kasih kroto teman-teman yang teman-teman sudah siapin ya. Atau misalkan kalau krotonya nggak ada, itu kita kasih jangkrik yang sudah dilembut-lembutkan. Kita campur dengan pur tadi ya, tapi saran saya jangan terlalu kental. Ini untuk yang baru mengenalkan pur ke anakan murai batu kita. Nah, apa saja racikan seterusnya atau racikan yang lainnya untuk makanannya? Saran saya itu dikasih minyak ikan teman-teman ya, dikasih minyak ikan aja satu saja. 1 butir maksudnya, ditetesin saja ke wadah pakannya. Lalu kita aduk teman-teman. Dan apalagi yang membuat burung kita agar lebih sehat dan lancar pencernaannya, yaitu teman-teman harus kasih tulang sontong. Ini adalah saran saya ya, dan pengalaman saya sendiri, dan saya praktekkan sendiri. Teman-teman tulang sontong ambil yang lembutnya ya, dikerok saja pakai sendok, itu dia bakalan keluar yang lembut-lembutnya ya. Dikerok pakai sendok secukupnya saja, lalu kita campur ke racikan yang buat makanan murai batu anakan kita. Nah, racikan tersebut harus habis ya, harus habis 1 kali makan. Dalam arti setelah sudah pada kenyang, cindilan kita itu saran saya langsung dibuang saja. Jadi jangan diendapkan buat makanan selanjutnya. Itu hanya saran saya saja. Nah teman-teman ya, jadi ingat ya, pertama kasih pur yang lembut, nah kedua kasih jangkrik atau kroto yang sudah digunting-gunting, ketiga kasih minyak ikan, dan keempat kasih tulang sontong. Itu agar tulangnya bagus ya, tulang burung kita bagus dan pencernaannya juga lancar. Nah, itu adalah menu makanan dari usia 7 hari ya. Nah, terus setelah 9 hari, 10 hari, 11 hari itu makanannya apa? Nah, kalau misalkan teman-teman sulit mendapatkan kroto, nggak apa-apa, nggak usah dikasih kroto teman-teman, kasih jangkrik, kasih full, dan kasih tulang sontong saja nggak apa-apa. Kalau misalkan minyak ikan nggak ada, nggak apa-apa. Udah 3 saja sudah memenuhi kebutuhan tubuh burung cindilan kita. Nah, untuk selanjutnya jeda kasih makan itu selang 3 jam sekali teman-teman. Jadi pertama 2 jam sekali, tapi pas saat mulai nangkring itu jedanya kita panjangkan dari 2 jam, kita panjangkan sampai ke 3 jam sekali. Nah, dan seterusnya kalau misalkan usianya sudah setengah bulan lebih ya, setengah bulan lebih,
kita panjangkan lagi jedanya, yang tadinya 3 jam yaitu 4 jam sekali, dan seterusnya sampai dia bisa makan sendiri. Nah, untuk cara agar cindilan kita lebih cepat makan fur sendiri, nanti saya bahas di video selanjutnya saja, karena video ini mungkin sudah terlalu panjang ya, jadi teman-teman takut malah gagal paham. Nah, begitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.